Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saya Pradana Adiputra kembali menjumpai Anda dan inilah Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini. Kami akan membahas tentang topik geliat sektor pertanian Bali di tengah pandemi COVID-19. Iya, pemirsa Bali TV, wabah COVID-19 berdampak ke segala sektor kehidupan. Hampir semua terkena imbas, termasuk pertanian salah satunya. Hasil pertanian yang bisa disalurkan ke sektor pariwisata kini tiarap. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan petani? Apa pula stimulus untuk sektor pertanian? Nah, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Beliau selaku Rektor Universitas Dwi Jendre Denpasar. Selamat malam Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Iya, apa kabar Bapak? Sehat? Baik, sehat. Semoga semuanya sehat. Iya, astungkare. Baik Bapak, kami langsung ke pertanyaan. Ini bagaimana kondisi Bali khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya terhadap sektor pertanian di Bali? Silahkan. Kalau saya melihat itu, memang dampak COVID-19 ini, khususnya di sektor pertanian, harus kita sikapi secara berhati-hati sekali. Ya. Karena memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap produk-produk pertanian. Ini kita bisa lihat perputaran roda ekonomi, jadi di perdesaan, di perkotaan itu semakin hari semakin melambat, bahkan mengalami kemunduran. Iya. Karena apa? Karena memang pemerintah kita bersama sudah sepakat bahwa ada physical dan social distancing. Akibatnya akan terjadi kesulitan interaksi pasar, khususnya untuk produk pertanian. Kemudian akses transportasi, mobilitas antar kota, termasuk antar provinsi pun juga kurang lancar. Akibatnya rantai pasok produk-produk pertanian mengalami gangguan. Dan yang paling nyata itu sektor non pertanian, pariwisata dan pendukungnya ini sudah berdampak sekali, sehingga permintaan produk pertanian pun juga semakin menurun, bahkan dikhawatirkan misalnya menuju ke arah yang tiarap. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Iya. Nah, sehingga ya memang harus kita sikapi, salah satunya adalah memperkuat sektor pertanian itu. Misalnya dengan memberikan porsi atau alokasi budget kegiatan oleh pemerintah. Yang paling sederhana kita sikapi adalah dengan edukasi. Misalnya para petani terus dilakukan penjelasan-penjelasan tidak hanya berkenaan dengan pencegahan penularan COVID-19 ini, tetapi juga terkait dengan pengelolaan usaha taninya, baik dari sisi aspek budidaya, produksi, pasca panen, termasuk peluang pasarnya, melalui diversifikasi usaha tani, diversifikasi usaha bisnisnya. Karena yang semula banyak diperuntukkan pada sektor pariwisata dan pengembangannya seperti hotel, supermarket, restoran, nah ini harus sudah mulai diubah. Sehingga kita perlu berhati-hati untuk mensikapinya. Saya kira itu kalau di awal kita untuk mensikapinya. Baik, Bapak, ini kemudian apakah sektor pertanian masih punya, seperti tadi Bapak sampaikan, berarti masih punya peluang ke depan. Nah, ini artinya seberapa besar peluang itu bisa dimanfaatkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini untuk bisa menjaga eksistensi Bali khususnya, dan sekarang ini kan banyak juga masyarakat yang terkena dampak, artinya mereka kehilangan pekerjaan. Nah, ini kalau bisa dikaitkan dengan sektor pertanian ini, bisakah bisa menjadi sektor unggulan di tengah banyaknya generasi muda sekarang atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan, Pak? Iya, saya selalu optimis bahwa sangat mungkin sektor pertanian ini menjadi unggulan. Memang di awal orang selalu beranggapan pekerjaan menjadi petani itu kotor, miskin, pendapatan tidak menentu, dan lain sebagainya. Tetapi saya meyakini bahwa generasi muda memiliki kreativitas, inovasi, kemampuan yang tinggi terhadap informasi dan teknologi komunikasi yang berkenaan dengan teknologi, khususnya tentang pertanian dan bisnis pertanian. Nah, tenaga kerja generasi muda yang sekarang ini sudah mulai misalnya ter-PHK, dirumahkan. Nah, ini mereka memiliki pengalaman sebenarnya. Artinya pengalaman berteknologi itu. Nah, sehingga bagi generasi muda, peluang yang bisa didorong kepada mereka-mereka ini adalah
pengembangan hortikultura. Iya. Jadi ini sangat menjanjikan sekali kalau hortikultura misalnya pengembangan tanaman sayur, buah, tanaman hias, tanaman obat. Ini umur produksinya pendek, nilai ekonomisnya tinggi. Iya. Sehingga secara cepat generasi muda kita yang sudah ada di pertanian termasuk yang tadinya yang ter-PHK atau dirumahkan ini akan bisa memanfaatkan waktunya dengan jangka pendek untuk mendapatkan pendapatan gitu. Tetapi disinilah perlu juga ada peran dari pemerintah yang memberikan kebijakan-kebijakan untuk mendukung mereka sehingga mereka mau bertani. Kemudian aparat pemerintah, penyuluhnya, nah ini bisa memberikan pemahaman, pelatihan, penyuluhan, termasuk dari kalangan misalnya perguruan tinggi. Nah, generasi muda inilah yang memiliki teknologi, komunikasi, informasi, ini bisa membentuk misalnya bisnis yang inklusif. Ada generasi muda, mereka sudah punya pengalaman, mereka bisa bekerja sama misalnya dengan pengusaha, ada perbankan, ada pemerintah, ada perguruan tinggi. Nah, kelima aktor pasar ini mereka harus bersama-sama. Jadi apa yang dibutuhkan pasar saat ini, nah itu yang didorong diberikan informasi kepada generasi muda untuk memproduksinya. Mulai dari kualitas yang seperti apa dibutuhkan, sehingga sudah ada kepastian apa yang harus diproduksi dan pasarnya jelas. Nah, sehingga bagi generasi muda ini, anak-anak muda yang ada termasuk yang ter-PHK ini, yang paling sederhana mereka bisa menggeluti praktik misalnya urban farming. Pertanian di perkotaan itu lahan tidak terlalu banyak. Misalnya orang mau mengembangkan budidaya jamur. Itu lahan tidak terlalu luas karena dalam gudang biasanya bisa dilakukan. Kemudian ada tanaman sayuran, itu umur 3 minggu sudah bisa menghasilkan. Nah, inilah yang didorong kepada anak-anak muda. Baik, Bapak tadi kalau begitu memang di tengah wabah ini pasti memunculkan kreativitas individu ya Pak ya. Ini kalau berbicara di sektor pertanian. Ini kemudian tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa ini harus menjadi concern bagi pemerintah daerah. Nah ini apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah ini khususnya di provinsi, kabupaten, kota untuk menyelamatkan sektor pertanian ini. Kemudian perlukah kemudian tadi dengan yang Bapak sampaikan begitu ya bahwa pertanian itu nggak sebetulnya tidak sesulit apa yang dibayangkan. Ada berbagai jenis atau teknik pertanian yang lain begitu kan. Nah ini perlukah stimulus untuk bisa menjaga produktivitas di sektor pertanian kalau begitu Pak? Ya, kalau stimulus ini bagi saya wajib. Jadi wajib disediakan oleh pemerintah, kemudian oleh non pemerintah, misalnya kalangan pengusaha di sektor pertanian. Karena undang-undang sudah mengamanatkan, Undang-Undang 19 2013 misalnya, ada undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, di sini harus ada stimulus untuk apa? Melindungi petani. Karena petani itu sering sekali dihadapkan pada persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan, misalnya tentang sarana produksi. Sulit didapat, kemudian harganya tinggi, tidak ada kepastian usaha karena gagal panen misalnya, risiko harga produknya yang mungkin terjun bebas, kemudian ada praktek ekonomi biaya yang tinggi. Nah, sehingga stimulus yang perlu diberikan oleh pemerintah kepada para petani atau kelompok tani ini termasuk generasi muda itu adalah pertama harus ada sarana produksi pertanian dengan harga yang terjangkau. Nah ini stimulusnya adalah dalam bentuk subsidi di hulu. Kemudian kepastian usaha. Nah ini stimulus yang diberikan adalah mengembangkan agroindustri hulu dan agroindustri hilir. Di hulu bisa menyiapkan sarana produksi yang unggul. Di hilir untuk menjaga produk-produk yang berlebih atau oversupply ini bisa diolah untuk meningkatkan nilai tambah. Kalau nilai tambah sudah mulai meningkat, maka petani akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Termasuk dengan membangun kemitraan usaha di antara kelompok-kelompok tani dengan usaha pertanian, termasuk dengan konsumen. Kemudian harga, ini yang paling sering dikeluhkan oleh petani, sehingga perlu mereka diberikan stimulus. Artinya harga harus dijamin.
Jangan sampai kemudian harga sepenuhnya dilepaskan dengan mekanisme pasar. Nah, misalnya keterlibatan Perusda baik di provinsi, kabupaten dan kota. Iya. Yang paling keras lagi sekarang stimulus itu yang harus diberikan adalah apa? Untuk tanah. Pajak tanah tinggi sekali karena didasarkan pada apa? Didasarkan pada lokasi NJOP. Tidak didasarkan pada nilai tanah gitu. Sehingga perlu diberikan apakah subsidi pajak tanah atau penghapusan pajak tanah. Lalu asuransi pertanian, gagal panen misalnya. Sekarang sudah ada asuransi pertanian, tapi belum banyak petani yang menjadi anggotanya. Mungkin mereka belum sadar. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan di asuransi pertanian ini adalah klaim yang diterima nanti oleh petani itu sangat rendah, yaitu 6 juta per hektar. Dan itu hanya didasarkan pada nilai input. Mestinya pemerintah membuatnya atas dasar hasil yang hilang itu gitu. Nah, ini stimulus yang diberikan untuk melindungi petani. Nah, ada stimulus lain yang untuk memberdayakan petani. Jadi ya petani karena mereka ini ada perkembangan teknologi, maka ada pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dibuat sistem misalnya pemasaran yang menguntungkan mereka, penyediaan fasilitas modal. Nah, ini yang perlu diberikan kepada petani, stimulus-stimulus untuk perlindungan dan pemberdayaan agar memang benar-benar sektor pertanian ini menjadi sektor unggulan dan dinikmati oleh generasi muda. Ya, baik Bapak, ini kemudian ketika Bapak tadi sudah sampaikan berbagai hal apa yang bisa dilakukan khususnya untuk bisa menjaga eksistensi sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19, kemudian apa yang bisa Bapak sampaikan ini terkait dengan harapan ke depan agar sektor pertanian ini masih bisa eksis di tengah krisis, karena memang Bali kan selama ini selalu sangat mengandalkan di sektor pariwisata, kemudian kena dampak juga di sektor pertanian. Ini artinya ke depan bagaimana ini pertanian tetap akan bisa menjadi primadona untuk bisa menopang perekonomian Bali. Silakan Bapak. Ya, harapan saya yang pertama ini dalam situasi penularan COVID ini adalah petani dan keluarganya sehat. Itu yang pertama. Nah, saya sangat meyakini petani dan keluarganya sehat. Kenapa? Mereka bekerja di alam terbuka, memperoleh sinar matahari yang cukup. Nah, ini bisa mencegah penularan COVID. Nah, yang kedua, kita harus tetap pada situasi saat ini, sektor pertanian ini memberikan kesempatan kerja bagi warga atau tenaga kerja yang terkena PHK. Meskipun sifatnya sementara, karena setelah krisis berlalu, kita punya pengalaman bom Bali dan segala macam itu, setelah normal situasinya, pariwisata normal, mereka kembali lagi ke sektor itu, ditinggalkanlah pertanian. Nah, inilah yang perlu didorong oleh pemerintah, sehingga yang ada di sektor pertanian ini tidak lagi generasi yang sudah tua itu. Kemudian harapan saya bahwa saat ini pertanian masih mampu menyediakan pangan. Karena sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena kita tidak tahu ke depannya misalnya ada kebijakan-kebijakan, apakah lockdown dan lain sebagainya di DKI sudah dilakukan, misalnya pembatasan sosial yang berskala besar. Nah, ini mereka akan membutuhkan pangan semua gitu. Nah, siapa lagi yang mengandalkan solid sektor pertanian ini? Nah, kemudian harapan saya tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka yang panjang ini, petani tetap didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerjanya dan kualitas produk. Sehingga bisa memberikan penghasilan bagi mereka sendiri dan menjadikan peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kenapa? Karena pemerintah pusat pun juga sudah menunda impor-impor untuk produk-produk pertanian yang tertentu. Nah, ini yang bisa disiapkan oleh petani kita. Baik. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah perlu dibangun skema distribusi input pertanian, karena ini sulit sekali secara mobilitas transportasi. Jadi skema distribusi input pertanian, kemudian distribusi output pertanian, produk-produknya itu sampai ke
konsumen dan tidak memberikan kontribusi pada penularan virus corona. Yang terakhir, nah ini yang harus dimanfaatkan peluangnya. Dengan adanya COVID, diharapkan bahwa generasi muda ini mengambil peluang untuk pemasaran online. Iya. Nah ini ke depan pasti online ini akan berkembang. Nah inilah harapan saya ke depannya. Gitu. Ya, baik. Bapak terima kasih luar biasa sekali komentarnya, berbagi informasinya. Artinya mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama di sektor pertanian akan tetap bisa dilakukan upaya-upaya atau langkah untuk bisa menjaga eksistensinya. Karena memang ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi Bali, tidak setelah atau pasca mudah-mudahan COVID ini bisa selesai, tidak hanya mengandalkan pada sektor pariwisata, tapi pertanian juga sudah mulai digarap begitu ya dengan berbagai permasalahan, tapi tetap ini adalah untuk menjaga eksistensi industri di pertanian dan juga untuk bisa menopang perekonomian Bali. Baik, terima kasih pemirsa, demikianlah berbincangan kami bersama Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA selaku Rektor Universitas Dwi Jendra dalam Bali Postok pada kesempatan malam hari ini tentang geliat sektor pertanian Bali di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih atas waktunya Bapak dan kami akhiri pemirsa pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih dan mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.